Indonesia banyak memiliki pemuka agama yang dikenal luas hingga ke Makkah. Kemampuannya dalam bidang agama juga banyak dipandang, salah satunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 m. Ia lahir di Kototuo, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Senin, 6 Zulhijjah 1276 H. 1860 m. Sebelum berangkat studi ke Makkah ia sempat mengenyam pendidikan formal di Sekolah Raja Quick School di Bukit Tinggi. Pada tahun 1287 H. Ahmad Khatib diajak ayahnya Syekh Abdul Latif untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Setelah usai menunaikan ibadah haji, ia pun tinggal di Makkah untuk belajar, sementara sang ayah kembali pulang ke tanah air. Di Makkah, Syekh Ahmad Khatib tidak mendapati kesulitan dalam belajar karena sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan agama dasar seperti tauhid, fikih, akhlak, dan menghafal beberapa juz Al-Quran dari sang ayah. Ketika tinggal di Makkah itulah ia menuntaskan hafalan Al-Qur'annya dan berguru kepada ulama Masjidil Haram, seperti Said Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta al-Makki As-Syafi'i, Said Utsman bin Muhammad Syatta al-Makki As-Syafi'i, Said Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta ad-Dimyati al-Makki As-Syafi'i, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Said Yahya Al-Qalyubi dan Muhammad Sholih Al-Kurdi. Sehari-hari di Makkah, selain belajar Syekh Ahmad Khatib rajin mengunjungi toko buku yang ada di dekat Masjidil Haram, yaitu toko buku milik Muhammad Sholih Al-Kurdi. Pemilik toko menaruh perhatian kepada Syekh Ahmad Khatib karena melihat kerajinan, ketekunan, kepandaian dan semangat menuntut ilmunya yang tinggi. Sehingga ia mengambil Syekh Ahmad Khatib sebagai menantu. Syekh Ahmad Khatib dinikahkan dengan putri pertama Syekh Muhammad Sholih Al-Kurdi yang bernama Khadijah. Dari pernikahan itu ia dikaruniai seorang putra bernama Abdul Karim tahun 1300 sampai tahun 1357 H. Tak lama kemudian Khadijah meninggal dunia. Setelah meninggalnya Khadijah, Syekh Ahmad Khatib dinikahkan Muhammad Sholih Al-Kurdi dengan putrinya yang lain bernama Fatimah. Dari pernikahan ini ia dikaruniai dua orang putra yang memiliki kedudukan tinggi di negeri Arab yaitu Abdul Malik, yang merupakan redaktur koran Al-Qiblah, dan Abdul Hamid seorang penyair dan sastrawan Makkah. Awal mula Syekh Ahmad Khatib menjadi imam Masjidil Haram, menurut penuturan Prof. Dr. Hamka adalah ketika Syekh Ahmad Khatib menjadi makmum dalam salat yang diimami Syarif Aunur Rafiq. Di tengah salat imam salah membaca ayat, kemudian spontan dibetulkan bacaannya oleh Syekh Ahmad Khatib. Setelah salat usai, imam bertanya siapa yang membetulkan bacaannya, kemudian ditunjuklah Ahmad Khatib oleh makmum yang lain. Setelah itu, Syarif Aunur Rafiq mengangkat Syekh Ahmad Khatib menjadi imam di Masjidil Haram. Setelah menjadi imam dan ulama di Makkah, banyak orang yang berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beberapa ulama berpengaruh di tanah air yang sempat belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi antara lain, Syekh Mustafa Purbabaru pendiri Pondok Mustafawiyah Purbabaru, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pendiri Tarbiyah Islamiyah Kandung, Syekh Abdul Karim Amrullah, Ayah Buya Hamka, Muhammad Darwis atau Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Syekh Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Abdul Halim Majalengka,
Syekh Abdurrahman Siddiq, Mufti Kerajaan Indragiri, dan lain-lain. Syekh Ahmad Khatib menghasilkan banyak karya yang ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu mengenai persoalan yang menyangkut kemurnian akidah, memperbaiki kekeliruan praktik tarekat, persoalan bid'ah, adat-adat yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia wafat pada tanggal 9 Jumadil Awal 1334 H di Makkah, Saudi Arabia. Sekian dan terima kasih sudah mampir ke Guna Jaya Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.